Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ketiga ini kita akan masuk pada bab 2. Di sini kita akan bahas tentang matrik ya. Nah, di sini kita akan fokus pada definisi dan operasi pada matrik. Oke, untuk persingkat waktu, mari kita masuk pada slide yang pertama. Nah, pada definisi pertama, saya akan membahas definisi dari matrik. Nah, matrik ini adalah susunan segi empat yang komponen-komponennya berupa bilangan. Jadi entry-entry dari matrik itu adalah bilangan ya, dan berbentuk segi empat. Nah, kemudian definisi berikutnya kita mengenal istilah ordo pada matrik atau ukuran dari suatu matrik. Nah, ukuran dari matrik adalah banyaknya baris dan kolom pada matrik. Contohnya ini ya, kita punya matrik A, matrik B, dan matrik C. Nah, kita tahu bahwa matrik A ini memiliki 2 buah kolom dan 3 buah baris, 1, 2, dan 3. Nah, sesuai dengan definisinya adalah tadi bahwa ordo adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Banyaknya jumlah baris dan banyaknya jumlah kolom. Berarti matrik A ini memiliki ordonya 3 kali 2. Begitu juga dengan matrik B, barisnya ada 1, kolomnya ada 4. Berarti matrik ini memiliki ordo atau ukuran 1 kali 4. Sedangkan matrik C di sini jumlah barisnya ada 3, 1, 2, 3, dan jumlah kolomnya ada 3 ya. Berarti matriknya berukuran atau berordo 3 kali 3. Nah, definisi selanjutnya kita mengenal istilah matrik bujur sangkar. Jadi matrik bujur sangkar di sini adalah matrik yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, contoh ini ya. Ini matriknya 3 kali 3, jumlah barisnya 3, kemudian jumlah kolomnya juga 3. Begitu juga dengan matrik yang ini, jumlah kolomnya ada 4 dan jumlah barisnya ada 4. Jadi ini matrik 4 kali 4 kalau ordonya tadi ya, atau matrik bujur sangkar. Kemudian definisi selanjutnya. Nah, suatu matrik bujur sangkar berordo n kali n disebut matrik identitas jika apabila elemen diagonalnya bernilai 1 dan elemen yang lainnya bernilai 0. Nah, matrik identitas berordo n kali n disimbolkan dengan IN ya. Jadi ini maksudnya ya. Jadi suatu matrik ini definisi dari matrik identitas ya. Jadi matrik identitas itu setiap nilai diagonalnya itu sisi miringnya itu bernilai 1, sedangkan nilai yang lainnya itu bernilai 0. Jadi itu ya matrik identitas. Nah, kalau contohnya seperti ini. Misalnya matrik yang I2 atau I2 kali 2 ini. Nah, ini diagonalnya ini bernilai 1, sedangkan entry yang lainnya atau elemen yang lainnya itu bernilai 0. Sama seperti ini matrik untuk contoh untuk I3 identitas 3. Nah, kita punya matrik 3 kali 3 di sini, identitasnya untuk diagonalnya ini bernilai 1, sedangkan elemen-elemen yang lainnya ini bernilai 0. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi berikutnya. Nah, dua buah matrik A dan B dikatakan sama jika matrik A dan matrik B mempunyai ukuran atau ordo yang sama dan elemen-elemen yang bersesuaian sama, yaitu apabila A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, maka AIJ itu sama dengan BIJ. Jadi maksudnya setiap elemen yang ada di matrik A harus sama dengan elemen di matrik B. Jadi seperti itu ya. Jadi itu matrik yang dikatakan sama. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi berikutnya. Nah, di definisi ini kita akan membahas tentang penjumlahan dari matrik ya. Nah, misalkan kita definisikan saya punya dua matrik di sini. Saya punya
matrik A dan matrik B yang elemennya itu AIJ untuk matrik A dan BIJ untuk matrik B. Nah, adalah dua buah matrik yang ukurannya sama, maka A tambah B adalah matrik yang diperoleh dengan menambahkan atau menjumlahkan elemen-elemen A dan B yang bersesuaian. Ingat ya, elemen-elemen A yang bersesuaian, itu kata kuncinya ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita punya A sama dengan ini elemen-elemennya ya. Kemudian B-nya kita punya elemennya seperti ini, dan C kita punya elemennya seperti ini. Nah, jika ditanya A ditambah B, matrik A ditambah matrik B, berarti tinggal kita jumlahkan saja ya, satu yang bersesuaian. Ingat kata elemen-elemen A yang bersesuaian. Berarti 1 ditambah 3, 2 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 8. Nah, ini operasinya seperti ini ya, 1 ditambah 3, spasi, 2 ditambah 2, spasi, 3 ditambah 8. Kita turun ke bawahnya, 4 ditambah min 2, min 1 ditambah 1, 2 ditambah 4. Jadi ini operasinya ya. Nah, jadi hasil penjumlahannya adalah seperti ini ya. Matrik penjumlahan antara matrik A dan matrik B. Nah, kemudian gimana Pak? Misalnya kalau kita tambah matrik A dan matrik C. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau kita tambah matrik A dan matrik C ini tidak boleh karena ukurannya berbeda. Kita tahu bahwa matrik A ini ukurannya adalah 3 kali 3. Sedangkan matrik C adalah 3 kali 4. Jadi ini tidak boleh dioperasikan dalam operasi penjumlahan. Begitu juga dengan matrik B dengan matrik C. Tidak boleh dioperasikan karena ukuran atau ordo matriknya berbeda ya. Matrik B ini ordonya ada 3 kali 3, sedangkan matrik C adalah berapa ini? 3 kali 4. Jadi karena ordonya berbeda, nah sesuai dengan ini nih. Dua matrik yang ukurannya sama. Ini udah definisinya, jadi tidak bisa ya. Tidak bisa atau tidak memenuhi definisi kalau kita menjumlahkan A dengan C atau B dengan C ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada definisi 2.7 atau definisi berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas tentang perkalian matrik. Nah, jika matrik A sama dengan AIJ dan adalah matrik dengan ukuran M kali N, dan B sama dengan BJK adalah matrik dengan ukuran N kali P, maka AB merupakan matrik C sama dengan CIK, di mana IK didefinisikan sebagai CIK sama dengan sigma dari AIJ dikali BJK, di mana J sama dengan I sampai N ya. Jadi CIK sama dengan sigma dari AIJ dikali BJK, J-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, jadi contohnya seperti ini. Mungkin kalian agak susah dengan definisi ini ya, dengan simbol-simbol ini. Baik, kalau kita pahami contohnya, kita balik ke contohnya ini, pasti kita paham ya. Coba kita lihat, nggak sesusah yang contoh yang diberi definisinya. Misalkan kita punya matrik A sama dengan 1, 2, min 1 sampai dan 4. Kemudian ini ya untuk baris bawahnya. Kemudian kita punya matrik B. Matrik B di sini adalah seperti ini ya. Jadi matrik B di sini 4 kali 3. Ingat ya. Ingat ya, kalau pengali ini jumlah kolomnya ini sama dengan jumlah baris pengalinya. Jumlah kolomnya sama dengan jumlah baris pengalinya. Coba lihat di sini ada 4, kemudian B-nya kolomnya ada, barisnya ada 4. Jadi jumlah kolom A harus sama dengan jumlah baris B. Oke, kita jawab.
C sama dengan, sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi, C sama dengan A kali B. Sama dengan, kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu apa matrik A-nya. Ini kita masukin, ini tadi matrik A ya, sesuai dengan diketahuinya. Ini matrik A. Ini matrik A-nya kita. Kemudian matrik B, di sini dia bilang, nah ini matrik B kita. Nah, ini ya. Kemudian kita kalikan ini baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, kita taruh di sini hasilnya. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, kita taruh di sini hasilnya. Kemudian baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, kita taruh di sini hasilnya. Baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, kita taruh di sini hasilnya. Baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga, kita taruh di sini hasilnya. Baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga, kita taruh di sini hasilnya. Ingat pengalinya seperti ini ya. 1 kali 1 ditambah 2 kali 2, nah, ditambah min 1 kali 1 ini ya. Kemudian 4 kali min 1. Nah, ini dia. Nah, ini udah saya langsung jumlahkan ini tadi ya hasilnya ya, biar mungkin pada kolom pertama aja yang saya operasikan. Kemudian 1 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 2 kali min 1. Saya ulang, 1 kali 1 1 kali 2 tambah 2 kali 1 tambah min 1 kali min 1. Jadi ini ya. Jadi ingat, ini dikali dengan ini, taruh di sini. Ini dikali dengan ini, taruh di bawah sini. Atas, tadinya ini kan baris ke atas, ditaruh di baris ke atas. Ini taruh di bawahnya. Nah, jadi hasilnya setelah kita operasikan ini hasilnya adalah 0. Kemudian setelah kita jumlahkan ini hasilnya. Nah, ini juga dioperasikan seperti ini, maksudnya kalau untuk 6 ini ya, untuk 6 ini kita operasikan juga seperti ini. Dan langsung saya jumlahkan tadi ternyata hasilnya 6 dan min 2, 1 dan 1. Nah, ini untuk perkalian matrik ya. Nah, selanjutnya untuk definisi yang terakhir hari ini yang saya bahas pada pertemuan ini. Nah, kita membahas tentang perkalian matrik dengan skalar ya. Nah, misalkan kita punya matrik A yang elemennya itu A, I, J dan skalar T anggota rasional, anggota bilangan real ya maksud saya ya, dan T adalah skalar anggota bilangan real, maka T kali matrik A adalah matrik yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matrik A dengan T. Contohnya seperti ini ya. Kita diberikan matrik 3 kali 3 seperti ini. Matrik 3 kali 3 seperti ini ya. Kemudian yang ditanyakan tentukan 2 kali matrik A. Gampang ya. Tentukan 2 kali matrik A. Berarti tinggal 2A sama dengan 2-nya kita tulis dulu skalarnya, kemudian dikali dengan matriknya. Nah, kemudian tinggal sederhana aja ya. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali min 2 min 2, 2 kali min 1 maksud saya tadi min 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4, 2 kali 4 8.
Jadi gitu ya kalau perkalian skalar atau perkalian matrik dengan skalar. Oke. Nah, untuk tugasnya saya berikan tugas seperti ini ya. Nah, kalian tentukan A tambah 2 kali matrik D, B kali C ditambah D, 4 kali D dikurangi 2A, B kurangi C, A pangkat 3. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan ketiga ini. Besok saya akan bahas lagi masih tentang operasi matrik juga. Jadi ada beberapa materi pada bab 2 ini yang perlu kita tuntaskan. Jadi untuk pertemuan ini saya cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.